Lazio dapat sanksi larangan transfer. Here we go, Olivier Giroud gabung Lille. Here we go, Jesus Rodriguez gabung Como. Alex Baena merapat ke Atletico Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Benfica secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kapten tim mereka, Nicolas Otamendi, hingga Juni 2026. Bek berpengalaman berusia 37 tahun tersebut telah menjadi sosok penting sejak bergabung dari Manchester City pada tahun 2020. Sepanjang musim lalu, Otamendi tampil impresif dengan 53 pertandingan, menyumbang 8 gol dan 4 assist. Prestasi luar biasa untuk seorang bek tengah. Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti komitmen Benfica untuk mempertahankan pemain kunci yang membawa stabilitas dan semangat juang tinggi dalam skuad. Ivan Perisic resmi memperpanjang kontrak bersama klub raksasa Belanda PSV Eindhoven hingga musim panas tahun 2027. Pengumuman ini disampaikan secara resmi setelah sang pemain menandatangani kontrak baru pada Jumat sore di Stadion Philips, markas PSV. Perisic mengungkapkan kebahagiaannya atas keputusan ini, menilai musim lalu sebagai pengalaman yang luar biasa bersama klub dan para pendukung setia. Selain membawa kontribusi gol dan assist yang signifikan, Perisic juga memikul peran penting dalam mengantarkan PSV meraih gelar juara musim lalu. Olympique Lyonnais mendapatkan lampu hijau dari UEFA untuk mengikuti kompetisi Liga Eropa musim depan, meskipun klub ini dipastikan turun ke Ligue 2 akibat masalah keuangan yang sedang ditangani oleh DNCG, Badan Pengawas Keuangan Klub Sepak Bola Prancis. Keputusan UEFA ini sekaligus mengukuhkan bahwa posisi Lyon sebagai tim peringkat ke-6 di Ligue 1 musim lalu masih menjadi dasar utama kelayakan mereka berlaga di kompetisi Eropa. Persetujuan ini muncul setelah serangkaian presentasi keuangan yang mendetail oleh Presiden klub John Textor dan timnya. Paris Saint-Germain mengambil langkah tidak biasa dengan membayar penuh biaya transfer Bradley Barcola sebesar 45 juta euro ditambah 5 juta euro bonus secara langsung kepada Lyon. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan finansial kepada klub Lyon yang tengah mengalami kesulitan keuangan dan mendapatkan sanksi degradasi ke Ligue 2 oleh DNCG. Biasanya pembayaran transfer dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, namun PSG memilih pembayaran penuh di muka untuk memberikan suntikan likuiditas yang mendesak bagi Lyon. Ansu Fati telah berhasil melewati pemeriksaan medis di Monaco dan sebentar lagi akan resmi bergabung dengan klub Ligue 1 tersebut melalui kontrak pinjaman selama 1 musim. Langkah ini dilakukan Fati sebagai upaya untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler yang sulit didapatkannya di Barcelona. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian permanen sebesar 11 juta euro oleh Monaco, serta perpanjangan kontrak Fati bersama Barcelona hingga tahun 2028. Selama masa peminjaman, gaji pemain ini akan dibagi antara Barcelona dan Monaco secara seimbang. Setelah 1 musim singkat bersama Los Angeles FC di MLS, striker veteran Prancis Olivier Giroud siap untuk kembali ke panggung sepak bola Eropa dengan menandatangani kontrak 1 tahun bersama klub Ligue 1 Lille OSC. Kesepakatan ini hampir rampung dan Giroud dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari mendatang sebelum resmi bergabung. Keputusan Giroud untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Eropa didorong oleh keinginannya untuk kembali berkompetisi di level tertinggi benua biru. New York Red Bulls dilaporkan tengah serius mengajukan tawaran untuk mendatangkan Timo Werner, penyerang asal Jerman yang kini bernaung di RB Leipzig. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub Major League Soccer tersebut telah melayangkan penawaran resmi kepada Leipzig untuk mengamankan jasa pemain berusia 29 tahun itu. Werner sendiri kabarnya sudah tidak ingin lagi melanjutkan karirnya di Leipzig setelah musim lalu dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, di mana ia mencetak 1 gol dan memberikan 3 assist dalam 27 pertandingan. Bayer Leverkusen semakin memperkuat barisan pertahanannya dengan merekrut Abdoulaye Faye, bek tengah asal Senegal berusia 20 tahun dari klub Swedia Beki Häcken. Faye yang dikenal dengan kaki kirinya ini menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni 2030. Meskipun sudah resmi bergabung, Leverkusen berencana meminjamkan Faye ke klub lain untuk lebih mengasah kemampuan. Sampai saat ini, klub tujuan peminjaman belum diumumkan secara resmi. Transfer ini dilaporkan menghabiskan biaya sekitar 2,8 hingga 3 juta euro.
PSG Hoffenheim telah mengamankan jasa Koki Machida, bek tengah asal Jepang berusia 27 tahun dalam kontrak jangka panjang yang menandai langkah penting dalam karirnya. Machida bergabung dari klub Belgia Royal Union Saint-Gilloise yang menjadi juara musim lalu. Sebelumnya, Machida bermain 114 kali untuk Union Saint-Gilloise dan 17 kali memperkuat timnas Jepang. Transfer ini dilaporkan dengan nilai sekitar 4,5 juta euro yang bisa meningkat lebih dari 5 juta euro melalui bonus. Juventus mengonfirmasi bahwa bek sayap mereka Nicolo Savona mengalami cedera serius pada pergelangan kaki saat laga melawan Manchester City di Piala Dunia antar klub. Menurut pernyataan resmi klub, Nicolo Savona mengalami robekan kapsular ligamen tingkat tinggi di pergelangan kakinya dan sudah memulai proses rehabilitasi. Juventus berharap dapat menghindari operasi dengan menjalani perawatan konservatif. Cedera ini tidak hanya membuat Savona absen dalam sisa pertandingan Piala Dunia antar klub, tetapi juga menimbulkan keraguan atas kesiapan fisiknya di awal musim 2025-2026. Lazio menghadapi larangan transfer yang cukup berat setelah gagal memenuhi persyaratan keuangan utama yang ditetapkan oleh pengawas keuangan sepak bola Italia, Coviso. Klub asal Roma itu meliputi batas 3 parameter penting, yakni indeks likuiditas, tingkat utang, dan biaya tenaga kerja yang diperluas. Akibatnya, Lazio tidak dapat mendaftarkan pemain baru hingga jendela transfer musim panas ditutup pada 1 September. Meskipun masih diperbolehkan menjual pemain, pembekuan pasar ini menjadi kendala besar bagi strategi tim. Manajemen SS Lazio baru-baru ini mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa pelatih kepala Maurizio Sarri tetap setia memimpin tim meski ada kabar simpang siur tentang masa depannya dan kondisi keuangan klub. Pernyataan ini keluar setelah terjadi pembicaraan intens antara Presiden klub Claudio Lotito dan Sarri yang membahas masalah regulasi serta tantangan likuiditas yang tengah dihadapi Lazio. Dalam pertemuan tersebut, Sarri menanggapi dengan komitmen kuat untuk terus mendukung Lazio serta para penggemarnya yang dikenal sangat fanatik. AC Milan telah mengamankan kesepakatan peminjaman striker muda berbakat mereka, Francesco Camarda, yang baru berusia 17 tahun ke klub Serie A Lecce untuk musim 2025-2026. Dalam kesepakatan ini, Lecce mendapatkan opsi untuk membeli Camarda secara permanen dengan nilai 3 juta euro, sementara Milan tetap memegang hak pembelian kembali sang pemain dengan harga 4 juta euro. Pemain termuda yang debut di Serie A pada usia 15 tahun ini akan mendapatkan kesempatan berharga untuk mengasah kemampuan dengan menit bermain reguler di kasta tertinggi Italia bersama Lecce. Napoli secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kiper andalan mereka, Alex Meret, hingga tanggal 30 Juni 2027. Meret, yang kini berusia 28 tahun, telah menjadi bagian penting klub sejak bergabung pada tahun 2018. Dalam 2 musim terakhir, ia tampil impresif dengan mencatatkan 17 clean sheet di Serie A musim 2024-2025 dan membantu Napoli meraih gelar Serie A kedua mereka pada musim tersebut. Dengan kontrak baru ini, Meret diperkirakan akan menerima gaji sekitar 2,5 juta euro per musim, ditambah bonus berdasarkan performa. Noah Lang telah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Serie A Napoli untuk kontrak yang berlangsung hingga Juni 2030 dengan gaji bersih sebesar 2,8 juta euro per musim. Kesepakatan ini menandai langkah besar Lang untuk tampil di pentas Eropa yang lebih tinggi. Di sisi lain, PSV Eindhoven telah menyatakan kesiapan melakukan negosiasi formal dengan Napoli dan mematok harga 35 juta euro plus klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk sang pemain berusia 24 tahun ini. Jesus Rodriguez, winger berusia 19 tahun dari klub Spanyol Real Betis, hampir resmi bergabung dengan klub Italia Como dalam sebuah transfer yang nilainya mencapai 22,5 juta euro dengan potensi add-on hingga 28 juta euro. Kesepakatan ini menandai langkah besar dalam karir Rodriguez yang semakin menonjol musim ini di La Liga dengan performa mengesankan sebagai pemain penting Real Betis. Transfer ini juga menjadi bukti kepercayaan tinggi Como yang kini diasuh oleh Cesc Fabregas terhadap talenta muda asal Sevilla tersebut. Espanyol telah mengumumkan kepastian pembelian 50% hak ekonomi dari pemain muda berbakat Roberto Fernandes dari klub Braga dengan nilai awal transfer sebesar 6,2 juta euro. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses pada paruh kedua musim 2024-2025, Fernandes mendapatkan kontrak permanen berdurasi 6 tahun di klub Katalan ini. Espanyol juga menyiapkan opsi tambahan untuk mengakuisisi 25% hak ekonomi pemain berusia 22 tahun ini dalam 2 tahun ke depan dengan nilai 3,1 juta euro.
Alex Baena akan bergabung dengan Atletico Madrid setelah mencapai kesepakatan transfer dengan Villarreal yang dilaporkan mencapai nilai 50 juta euro, termasuk biaya tetap sebesar 45 juta euro dan tambahan 5 juta euro sebagai bonus potensial. Gelandang muda berusia 23 tahun ini telah menyetujui kontrak pribadinya beberapa pekan lalu dan kini tengah menjalani proses akhir seperti tes medis dan penyelesaian administrasi sebelum diumumkan secara resmi. Baena datang sebagai salah satu penguatan utama Atletico untuk menghadapi musim baru La Liga. Kontrak Vinicius Junior bersama Real Madrid yang tinggal menyisakan 2 tahun kini menjadi sorotan setelah masa negosiasi perpanjangan kontrak belum mencapai kesepakatan. Meski penampilan sang pemain muda asal Brazil ini tetap gemilang dan ia menyatakan keinginannya untuk bertahan jangka panjang di klub ibu kota Spanyol. Salah satu hambatan utama dalam pembicaraan ini adalah permintaan Vinicius yang cukup tinggi, yaitu paket kontrak senilai sekitar 30 juta euro per tahun, termasuk bonus perpanjangan yang jarang ditemui di Real Madrid. Real Madrid secara resmi mengumumkan bahwa bek andalannya, David Alaba, mengalami cedera otot pada otot soleus kaki kiri setelah hasil pemeriksaan medis pada 27 Juni 2025. Cedera ini diprediksi akan membuat Alaba absen minimal selama sebulan ke depan, sebuah pukulan berat bagi klub terutama dalam persiapan menghadapi pertandingan penting di Piala Dunia antar klub. Kondisi ini semakin menambah kekhawatiran seputar kebugaran lini belakang Madrid yang sudah mengalami beberapa tantangan dalam menjaga kebugaran para pemain kunci. Kapten Everton, Seamus Coleman, resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun bersama klub yang sudah dibelanya sejak 2009. Dengan usia 36 tahun, Coleman masih menunjukkan dedikasinya yang luar biasa bagi The Toffees, berbeda dari banyak pemain lain yang memilih hengkang saat karirnya menurun. Pemain asal Irlandia ini mengaku merasa bangga dapat terus berkarya untuk klub penuh sejarah tersebut. Coleman bahkan berjanji akan membantu tim dalam menyambut banyak wajah baru musim ini agar mereka cepat beradaptasi. Brentford mengumumkan secara resmi penunjukan Keith Andrews sebagai pelatih kepala baru menggantikan Thomas Frank yang hijrah ke Tottenham Hotspur musim panas ini. Andrews, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih set piece di Brentford sejak Juli 2024, menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Direktur sepak bola Brentford Bill Gilles menyatakan bahwa Andrews merupakan sosok yang sangat cocok untuk tim karena kemampuannya berkomunikasi dengan baik, terbuka terhadap pembelajaran, serta memiliki visi yang jelas dalam meningkatkan performa tim. Liverpool mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah mendapatkan tanda tangan kiper Freddie Woodman yang bergabung sebagai pemain bebas transfer usai kontraknya bersama Preston North End berakhir pada 30 Juni. Woodman, yang berusia 28 tahun, akan segera bergabung dengan skuad Liverpool dengan status pemain baru. Selama 3 tahun berkostum Preston, ia tampil impresif dengan 138 pertandingan dan berhasil meraih penghargaan Player of the Year musim 2022-2023 karena penampilan gemilangnya di bawah Mr. Gawang. Manchester United baru-baru ini mengumumkan bahwa kiper berpengalaman Tom Heaton resmi menandatangani kontrak perpanjangan berdurasi 1 tahun, memastikan kiprahnya di Old Trafford hingga musim 2025-2026. Heaton, yang saat ini berusia 38 tahun dan merupakan produk Akademi United, kembali memperkuat Setan Merah sejak tahun 2021. Meski jarang tampil di lapangan, kehadirannya sangat dihargai oleh tim pelatih dan rekan setim sebagai sosok yang memberikan pengalaman dan kepemimpinan di ruang ganti. Leicester City resmi mengumumkan pemutusan kontrak manajer Ruud van Nistelrooy. Keputusan ini diambil setelah klub memastikan degradasi dari Liga Premier ke EFL Championship pada April 2025. Van Nistelrooy mendapatkan hasil di lapangan kurang memuaskan dengan hanya 5 kemenangan dari 27 pertandingan. Keputusan pemecatan Van Nistelrooy sebenarnya sudah diambil lebih dari sebulan sebelumnya, namun pengumuman resmi ditunda guna menghindari pelanggaran aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) yang diperbarui pada 1 Juli. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.